Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 6U Manajemen, Sistem Informasi Manajemen. Kami ingin mempresentasikan mengenai Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Oki Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Safitri. Nama saya Herma Rosmalia. Nama saya Julian Harfiel Karib Agustomi. Nama saya Nikena Wanggulan. Nama saya Puspita Dewi. Baik, selanjutnya. Sebelum kita mengetahui sejarah dan juga perkembangan dari sistem informasi manajemen, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu sistem informasi manajemen. Menurut Jogianto Hartono, pada tahun 2000 di halaman 700, pengertian sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengolah dan mengumpulkan data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Menurut Gordon B. Davis, pengertian sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang dapat menghasilkan informasi sedemikian rupa guna menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan yang pada suatu organisasi. Menurut Joel D. Aaron, dalam buku tulisan E.S. Margianti, pengertian sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan. Menurut James A.F. Stoner, dalam buku tulisanmu A5, pengertian sistem informasi manajemen adalah metode formal yang menyediakan pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya, dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan, serta fungsi operasi sebuah organisasi yang lebih efektif. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang berupa kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data yang saling terintegrasi antara manusia dan juga mesin untuk dapat menyediakan informasi yang berguna, tepat waktu, dan dapat dipercaya bagi semua tingkatan manajemen guna menunjang jalannya operasi yang lebih efektif dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan serta pengawasan. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen. Sejarah era pertama yaitu sebelum tahun 1965. Era pertama dalam SIM manajemen terjadi sebelum tahun 1965. Pada saat itu telah ditemukan komputer yang ukurannya sangat besar. Komputer tersebut dikenal dengan komputer mainframe. Ukuran komputer tersebut hampir satu ruangan khusus sehingga membutuhkan beberapa teknisi untuk mengoperasikannya. Pada saat itu masih sedikit perusahaan yang mengimplementasikan komputer dalam sistemnya karena biayanya yang masih besar dan ribetnya komputer pada waktu itu. Kemudian sekitar tahun 1945 sampai 1955, komputer masih belum disertai dengan sistem operasi. Kemudian komputer harus diberi instruksi yang masih dikerjakan secara langsung. Selanjutnya, pada tahun 1955 sampai dengan 1965, walaupun sistem komputer masih belum dilengkapi dengan sistem informasi, teknologi komputer sudah mulai dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas di perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada SIM di era kedua, pada tahun 1965 sampai 1980. Pada era kedua ini dimulai pada tahun 1965, yaitu pada saat itu komputer telah berkembang pesat dari sisi performa. Harganya juga lebih terjangkau. Bukan hanya perusahaan saja yang memilikinya, namun orang pribadi pun sudah bisa memilikinya. Kemudian, komputer sudah semakin meningkat dengan ditemukannya mikroprosesor pada komputer. Aplikasi perangkat lunak software mulai bermunculan. Sumber daya manusia yang ahli di bidang komputer mulai merata. Kemudian di masa ini, komputer telah bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan diakses secara simultan. Dan yang selanjutnya yaitu di era SIM
ketiga pada tahun 1980 sampai dengan 1990. SIM yang terkomputerisasi di era ketiga mungkin terjadi pada tahun 1980-an hingga awal tahun 90-an. Di era ini, komputer telah banyak mengalami perkembangan. Kemampuan komputer semakin meningkat dan dikenal dengan komputer desktop. Pada era ini pula tercipta teknologi jaringan TCP/IP yang bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Banyak perusahaan, terutama perusahaan multinasional, yang menciptakan sistem informasi mereka walaupun masih belum sempurna. Era ini membuka jalan kepada sistem informasi manajemen yang modern. Aplikasi yang menjadi cikal bakal kemajuan bermunculan seperti Lotus 123, Excel, dan Multiplan Microsoft yang sangat membantu meringankan beban pekerjaan manajemen perusahaan. Meskipun demikian, pada era ini masih perlu banyak hal yang ditingkatkan karena aplikasi dan kecepatan yang masih tergolong rendah. Selanjutnya ada sejarah sistem informasi manajemen pada era keempat, yaitu era periode 1990 sampai 2000. Era keempat disebut juga dengan era penyempurnaan dari teknologi dari era ketiga. Adanya perbaikan yang menghasilkan kecepatan akses jaringan yang lebih mudah dan cepat. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah karena akses informasi yang mudah dan cepat. Di era ini, aplikasi perangkat lunak mulai banyak dikembangkan. Beberapa aplikasi khusus, perusahaan mulai terpadu dan bisa diakses dari berbagai departemen lain yang terdapat pada perusahaan. Kecepatannya juga jauh lebih mudah dan tinggi jika dibandingkan dengan komputer sebelumnya, yaitu era ketiga. Beberapa departemen di perusahaan bisa dikonsolidasikan dan dihubungkan dalam satu server atau platform tunggal yang bisa dengan mudah diakses oleh setiap departemen. Software-software yang dikembangkan sudah bisa mengintegrasikan berbagai peran departemen dalam perusahaan. Departemen operasi, keuangan, pemasaran, akuntansi, sumber daya manusia, inventory, dan departemen yang lain. Dan juga bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Walaupun modul aplikasi dan informasi yang diakses berbeda dengan departemen yang lain, tapi sudah memberikan gambaran yang utuh bagi manajemen puncak tentang semua kegiatan operasi perusahaan. Nah, peranan sistem informasi manajemen di era keempat ini bisa membantu meningkatkan efisien dan efektivitas kerja perusahaan. Penggunaannya juga mulai meluas berbagai dunia. Di era keempat ini juga, perangkat lunak dan perangkat keras mulai berinovasi dan ditingkatkan. Nah, yang terakhir ada sejarah sistem informasi manajemen era kelima, yaitu pada periode 2000 sampai sekarang. Nah, sistem informasi manajemen di era kelima ini, yaitu pada awal abad ke-21 hingga sekarang ini bisa dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nah, disebut juga dengan era internet, era smartphone, atau era cloud computing. Informasi bisa diakses di mana saja, kapan saja, format apa saja, dengan kecepatan yang berkali-kali lebih cepat dari era sebelumnya. Bahkan, pengguna bisa membaca informasi yang dihasilkan dalam telepon genggamnya. Nah, di era kelima ini, kecepatan pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan informasi sudah dalam hitungan detik. Nah, contohnya, pada perusahaan, ketika kasir sebuah minimarket mengarahkan barcode produk ke alat scan, maka data seperti penjualan, stok gudang, stok toko, diskon, dan hal lain itu sudah tercatat secara otomatis dalam sistem komputer. Nah, kasir itu sudah tidak perlu lagi merekam transaksi secara manual karena data yang sudah tercatat itu bisa diolah secara cepat dan dibagikan ke sesama tempat dan waktu. Ya, selanjutnya ada implementasi sistem informasi manajemen dalam bisnis. Sistem informasi pada era modern saat ini merupakan hal yang masif dirasakan oleh setiap kalangan. Pemanfaatan teknologi untuk sistem informasi manajemen pun mulai ramai digunakan oleh perusahaan startup. Hal ini membuktikan bahwa tak hanya perusahaan sekelas multinasional atau perusahaan yang terbilang besar saja yang menerapkan sistem informasi manajemen ini. Contohnya itu pada perusahaan Gojek ataupun Grab. Perusahaan Gojek atau Grab memanfaatkan teknologi smartphone yang berbasis Android atau iOS untuk melayani pesan antar makanan, antar jemput, atau jasa pengantar lainnya agar lebih dekat dan lebih menjaring customer.
Sistem informasi ini terhubung ke dalam jaringan besar yaitu internet, sehingga memudahkan pihak perusahaan atau konsumen dalam memperluas jangkauannya. Jika kita memasang aplikasi Gojek, maka akan bertebaran armada-armada di peta atau yang biasa kita sebut itu GPS. Menggabungkan sistem informasi manajemen dengan strategi bisnis merupakan langkah yang berlawanan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari pesaing. Cara kerja sistem informasi dalam ojek online seperti taksi Bluebird, di mana perusahaan dapat membantu atau melacak armadanya dan pemanfaatan teknologi melalui GPS. Seperti halnya taksi dan perusahaan ojek online yang mempunyai tarif berdasarkan jarak tempuh yang mereka gunakan. Dalam hal ini, teknologi benar-benar telah menandai revolusi peradaban yang memungkinkan pekerjaan di dalam organisasi-organisasi dapat selesai cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya, implementasi yang diterapkan oleh teman saya. Selanjutnya implementasi yang kedua yaitu dari taksi. Taksi Bluebird yang pertama menggunakan sistem informasi manajemen yang sudah jadul seperti Agro atau seperti jarak tempuh yang dilakukan di dalam taksi tersebut. Tetapi sekarang sudah ada memiliki aplikasi yang ada di smartphone atau iOS atau iPhone para pelanggan. Jadi sebelum memesan, para pelanggan bisa melakukan pengecekan terhadap harga yang diberikan oleh Bluebird terhadap jarak yang akan digunakan oleh pelanggan dan juga bisa melakukan call center terhadap pelayanan atau customer service, jadi tidak menggunakan telepon lagi, akan tetapi menggunakan aplikasi. Semua sudah terintegrasi untuk penumpang dan untuk pengemudi. Penumpang sendiri memiliki aplikasi tersendiri, pengemudi Bluebird juga memiliki aplikasi tersendiri. Ini menyebabkan implementasi sistem informasi manajemen yang terjadi di Bluebird semakin meningkat. Di sebelumnya yang hanya Agro sebagai patokan dalam pelayanan sistem informasi, sekarang mempunyai aplikasi sendiri yang memasang yaitu Internet of Things atau IoT yang menyebarluaskan semua, menyatukan semua hal-hal di dalam satu, yaitu internet. Ini aplikasinya yaitu My Bluebird dan Bluebird Driver. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.